Yang saya hormati para orang tua, bapak-bapak, mamang-mamang saya, Mang Haji Rojali, dan abang-abang, ibu-ibu, pada sehat semuanya ini ya. Sehat-sehat. Sehat dan terus jaga kesehatan buat ibadah. Ya. Dan saat kita minta ke Allah, ya Allah sehatkan kami untuk taat, insya Allah Allah sehatkan. Tapi setelah Allah sehatkan, ingat janji kita ke Allah bahwa sehat ini memang dikasih untuk ibadah. Ya. Jadi yang kita lewati dari waktu-waktu kita ini, insya Allah manfaat, jadi amal, jadi bekal kita buat akhirat. Sekali lagi balasannya nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan balasan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Meneruskan, ini banyak doa-doa ya yang diajarkan oleh Nabi yang sudah kita sampaikan. Namun di sini terakhir daripada bab doa selain banyak. Wa fi Sahih Al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-musannif rahimahullahu taala Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa ada manapa bi barakati ulumihi fid darain. Wa fi Sahih Al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar ay yakuna al-'abdu. Dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya sayyidul istighfar ya, yang dinamakan sayyidul istighfar ay yaqula al-'abdu, seorang membaca Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Ini minimal sehari 2 kali kita baca, apalagi bisa 3 kali. Kapan? Waktu pagi, waktu petang, dan waktu kita mau tidur. Ya. Waktu petang sebagai bentuk pengakuan kita atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama semalam. Dari mulai terbenamnya matahari. Kita baca di waktu petang atau di waktu malam untuk pengakuan kita dari seluruh maksiat dan dosa yang kita lakukan dari terbitnya matahari sampai terbenam. Nah, mau tidur, kenapa harus kita baca? Ya. Walaupun ini masuknya sudah tirakat dalam artian satu kebiasaan. Kenapa harus kita baca? Walaupun mungkin tidak ada dasaran dari Nabi. Ya, tapi ulama-ulama kita menyarankan untuk tetap membaca karena tidur itu adalah latihan mati. Alangkah baiknya kalau setiap mau mati kita sudah persiapkan diri kita dengan bentuk pengakuan-pengakuan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kita memang hamba Allah yang banyak dosa, yang banyak melakukan kesalahan. Maka saat latihan mati itu kita mengakui, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Karena memang terus nggak bangun lagi udah kita agak mendusin lah, nggak mendusin lagi langsung mati. Maka insya Allah matinya dalam keadaan maghfuran, matinya dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu, walaupun dosa yang kita lakukan ini sebesar-besarnya. Ayyaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Ya Allah, Engkaulah Tuhan. Akuin, Pak. Jadi kalau baca-baca doa yang seperti ini, ya, dan seluruh doa pada umumnya, itu saat kita baca, yang pertama kita pahami artinya. Kalau sudah paham, ngerenunginnya enak nanti. Ya, kalau udah dapat ngerenungin, kita sadar apa yang kita minta. Jangan kita doa, tapi kita kagak sadar apa yang kita minta. Bagaimana mau diterima sama Allah? Makanya kan sering kita bilang, lah doa mah jangan banyak-banyak. Yang penting lu paham yang lu minta. Jangan segala doa apa aja dibaca.
Yang pertama dia kagak paham yang dia minta. Kan gitu. Selain kagak paham ya artinya kemana-mana. Akhirnya nanti suaranya yang dienak-enakin. Biar orang aminnya enak. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Ya kalau yang namanya doa minta sama Allah, termasuk syarat doa tersebut diterima bahwa doa itu sadar kalau kita minta, kita paham kita minta, ya sadar apa yang lagi kita mohonkan sama Allah. Nah ini dipahamin. Kita ini Pak, kita ini kan termasuk orang-orang yang sudah diberikan kepercayaan masyarakat untuk doa, kadang-kadang doa pendek atau panjang, doa ba'da tahlil, atau doa baca Quran, doa selamatan. Itu pahami. Yang udah biasa doa gitu, pahami. Kita tulis doa, artinya apa. Biar saat kita minta, kita paham apa yang kita minta. Kalau ini yang kita minta, bukan sekedar baca Pak. Ya kalau tibang baca sekedar doa, main panjang-panjangan aja tuh doa. Cuman apa artinya? Benar nggak? Nggak ada artinya Pak. Maka kata Rasulullah, Allah nggak akan terima doa min galbin ghafilin. Allah nggak akan terima satu doa yang berangkatnya dari hati yang lalai. Mulut baca tapi kagak pernah hadir di hati. Kagak tahu yang dia minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan. Mulut doang. La yafham da'a wa la yafham talab wa la yafham masal. Dia nggak paham apa yang dia minta, yang dia ini tibang baca aja. Udah tuntutan masyarakat, kalau kagak baca doa kagak dapat amplop. Ya iyalah benar begitu. Makanya ini kita ini yang jadi ustadz-ustadz kampung. Yang pertama pahamin doa-doa. Yang pertama kita masukin dan kita tulis kalau bisa doa-doa yang matur dari Nabi. Kalau itu udah habis, masukin doa-doa yang dari guru-guru. Nah setelah itu pahamin artinya. Oh ini minta ini ya, ini minta ini ya. Jadi kalau kata orang Betawi pas lempengannya. Ya, doa arwah ya arwah, doa selamatan ya selamatan. Gitu. Doa kematian ya kematian kan gitu. Doa kawin ya kawin. Okay. Dan doa syukuran doa kematian kontradiksi. Orang lagi seneng doanya kematian. Nah ini diperhatiin Pak, diperhatiin. Makanya kalau dia paham Pak, dia nggak bakal panjang-panjang doanya. Yang pertama kalau kagak panjang-panjang, yang ngaminin juga kagak begitu lemes. Benar kagak? Iya. Tapi kalau dia kagak paham, lama itu doanya. Kita yang ngamin udah ngampleh begini, dia masih doa aja. Karena dia ngitung, kalau tibang dikit, gocap amplopnya. Lamaan dikit udah 2,5. Nah, iya Pak, saya ngomong begitu kan saya ustadz kampung Pak. Makanya kalau disuruh doa saya rada-rada nolak tuh yang pertama, doa tuh diaminin orang. Paling kagak saya kepengen saat saya doa diaminin, diqobul oleh Allah. Saya kenapa suka nolak doa? Waduh, masih berat Pak saya. Masih banyak melihat yang haram, pikiran haram. Nggak ada yang orang-orang soleh aja, orang tua kita kasih. Gitu. Makanya di sini nih kita ya pahamin. Oh, jadi apa ini artinya ya doa? Tanya. Ya kalau jamaah kita mau tanya aja ke handphone saya. Atau Haji Rahmatnya saya wakilin. Jadi dia yang tahu. Oh ini artinya ini. Jadi setiap doa itu berasa Pak. Setiap doa itu
berasa. Apalagi kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Itu kalau kita baca dengan penuh pengertian, kita baca dengan penuh paham, renung, tadabbur, itu luar biasa, Pak. Berasanya itu di jiwa, di hati kita itu luar biasa. Kita ngucapin satu doa yang pernah diucapin oleh Rasulullah. Nah, ini salah satunya. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali. Nah, ini Sayyidul Istighfar. Kenapa, Pak? Ini kita minta sama Allah dengan menggunakan domir mukhatab namanya. Domir yang langsung kita ajak ngomong. Sayyidul Istighfar ini adalah bentuk istighfar yang seorang hamba langsung mintanya langsung ke Allah. Langsung berhadapan. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta ya. Khalaqtani wa ana abduka. Telah menjadikan aku hamba engkau ya Allah. Wa ana ala ahdika. Kita ini dan saya masih dalam perjanjian kepada engkau bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau dan engkau adalah Tuhan aku satu-satunya. Jadi setiap makhluk itu, Pak, setelah Allah tiupkan ruh, itu semuanya dalam perjanjian kepada Allah. Maka salah satu arti kullu mauludin yuladu alal fitrah, maka seluruh yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Maknanya salah satunya adalah tidak ada seorang makhluk manusia yang diciptakan kecuali memang dia sudah mengakui tidak ada Tuhan kecuali bahwa Allah itu Tuhan dia satu-satunya. La syarika lahu. Itu pengakuan semuanya, Pak. Nah, makanya kenapa sepakat seluruh ulama kita kalau bayi mukmin, bayi muslim, laki-laki atau perempuan, mata qablal hulum, matinya sebelum balik, itu masuk surga. Karena masuk surga. Nah, salah satunya apa? Nah, itu. Karena dia masih ada dalam satu ikatan, ya, satu ikatan perjanjian kepada Allah, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau, engkau Tuhan aku hamba engkau dan tidak ada Tuhan kecuali engkau. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan aku. Yang membuat orang itu sulit mengakui, menerima tentang keesaan Allah itu sebenarnya, Pak, egonya, nafsunya, setannya. Kalau dikembalikan kepada fitrahnya, dia akan mengakui. Karena pengakuan itu, kesaksian itu pernah dia saksi. Belum keluar ke alam dunia. Nah, kenapa mereka menolak sehingga ada klaim mereka itu kafir? Karena mereka itu nggak mau mengembalikan dirinya kepada fitrah, kepada sebuah perjanjian bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau. Dihalangi oleh apa? Kesombongannya, dihalangi dengan hawa nafsunya, egonya, kepentingannya. Ya, makanya kalau kita lihat cerita-cerita, kenapa orang-orang Arab Quraisy saat itu menolak Rasulullah SAW? Itu bukan karena Rasulullah tukang bohong, Rasulullah nyampeinnya nggak benar, Rasulullah akhlaknya nggak baik. Itu udah sempurna semuanya. Nyampeinnya sempurna, akhlaknya sempurna, budi pekertinya sempurna. Lalu apa yang membuat mereka tidak menerima sehingga dibilang kafir oleh Allah? Karena apa? Egonya. Egonya, fanatiknya, sombongnya. Itu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nah, kita ini dalam sebuah janji Allah, Pak. Janji kepada Allah. Dalam satu ikatan perjanjian, kesaksian tidak ada Tuhan kecuali engkau. Mastata'tu. Kita ngakuin lagi. Di awal kita ngakuin bahwa engkau adalah Tuhan aku dan tidak ada Tuhan kecuali. Nah, ini pengakuan kita kepada keesaan Allah. Yang kedua,
kita ngakuin bahwa saya ini yang memang hamba Engkau, karena saya ini yang menciptakan Engkau. Nah, makanya ada dua. Yang pertama, pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa kita ini memang hamba Allah. Mastata'tu. Nah, yang ketiga ini mulai bahwa apa yang kau perintahkan banyak yang kami tinggal. Apa yang kau larang banyak yang kami terjang. Maka kita akuin mastata'tu. Ya Allah, banyak lalainya. Salat nggak maksimal, zakat begitu juga ya Allah, yang wajib, yang sunnah banyak kami lalaikan. Untuk bisa sampai kepada apa yang kau inginkan sepertinya jauh ya Allah. So, kalau kita bacanya sambil paham, sambil ngerenung, dihayatin dari hati, nangis lah. Air mata yang keluar karena takut sama Allah, karena sebuah penyesalan dosa, tuh air mata biar satu aja Pak, itu mahalnya luar biasa Allah hargai. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang pernah nangis karena takut kepada Allah, karena besarnya Allah, agungnya Allah, karena hinanya kita, gadernya kita, hingga kita akui dan kita sesali, itu dihargai oleh Allah. Sampai dia dimasukkan satu dari golongan 7 yang akan dinaungkan oleh Allah saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Habis itu apa? A'udzubika min syarri ma sana'. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan-keburukan yang telah aku perbuat. Kita udah akuin ya Allah, saya kagak makan. Ya sholat makan kita sholat. Udah berusaha usut, tetap aja ada yang ganggu. Bener nggak? Udah berusaha khusyuk tetap aja ada yang ganggu. Entah handphone bunyi, entah orang ngetok, entah bini jempolnya ketiban lelenjing, teriak, kaget, ujung-ujungnya khusyuk kita jadi buyar kan? Hampir nggak pernah kita sampai kepada apa yang Allah perintahkan Pak. Nah, maka dari itu, karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, dari kelalaian, keteledoran kita terhadap aturan-aturan Allah, maka Allah ngajarin lewat Sayyidina Muhammad, berlindunglah kamu kepada Allah dari seluruh keburukan yang kau lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'. Iya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari buruknya yang telah aku lakukan ya Allah. Disuruh khusyuk, nggak bisa khusyuk, disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini, ya Allah, ampun. Kalau kita baca sekali aja Pak, sekali aja kita baca, tapi bener bacanya dari hati, penuh dengan perenungan, itu hati kita langsung enteng Pak. Kalau hati enteng, itu beban hidup itu langsung Allah ringankan secara otomatis. Apalagi kalau memang lagi susah hidup kita, lagi susah, lagi banyak masalah, lagi banyak ujian, itu banyak yang kita baca ini. Hati kita langsung dilegain sama Allah. Kalau udah dilegain hati kita, itu secara otomatis segala bentuk beban yang berat kita tanggung itu diangkat langsung. Nah, habis itu apa? Yang keempat, wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui ya atas segala nikmat yang telah kau berikan kepada aku. Dikasih panjang umur sehat ya Allah, bukannya ibadah malah maksiat. Dikasih murah rizki apa aja ada, rumah ada, bini ada, anak dikasih semuanya, tapi bukan tambah dekat, tambah maksiat ya Allah. Semuanya ini hanya nikmat Engkau ya Allah. Nah, itu pengakuan Pak. Ya, kalau sering-sering kita kayak begitu ya kita akan jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur.
Ya minimal kalaulah kita nggak bisa gunakan, belum bisa gunakan seluruh nikmat buat ibadah, tapi paling tidak ya kita harus sudah bisa mengakui, meyakinkan bahwa apa yang saya terima sampai saat ini itu semua nikmat Allah. Ingat ini, punya rumah, punya kerjaan, punya usaha, punya ini, punya anak, punya bini, punya keluarga, punya teman, apa saja dalam kehidupan dunia. Itu nikmat siapa? Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Nah, karena nikmat ini memang Allah berikan sebagai bentuk fasilitas buat kita ibadah, tapi kan kita nggak gunain ibadah. Dikasih urusan mudah, gampang, dikasih rezeki lancar, dagang lancar, apa jadi rajin sedekah? Kagak, kadang-kadang tambah pantat kuning. Nah, kita sadarin itu kan? Kita mah nyaman-nyaman aja, tetangga kita nangis kelaparan, kita mah tidur nyenyak banget di AC. Emang pernah hati kita nangis? Wah, itu di akhirat kan berat banget, Pak. Kayaknya sekarang nih harus taubat kita. Ya, jangan kebangetan nyaman di rumah, tapi kanan kiri kita masih ada yang kelaparan. Jangan, Pak. Jangan kebangetan nyenyak. Kata Nabi, nggak beriman kita. Agak beriman. Makanya kondisi sekarang ini walaupun Gaza dengan kita jauh, Pak, itu kalau bisa, kalau kita lagi makan-makan sama keluarga, makan-makan menu kesukaan kita, kalau bisa jangan diekspor. Jangan pakai ada istilah ya mukbang apa gitu kan, jangan. Kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Karena saudara mau dijaga mau dimanapun, namanya saudara itu kayak satu tubuh. Jangan lihat dia mau jauh nih di Palestina sono, di Gaza, di Arab, kita mah kan di Asia. Bukan lihatnya begitu. Kalau saudara mah namanya saudara, mau jauh jarak bagaimanapun dia akan tetap Udah kita akuin nikmat semuanya adalah nikmat Allah. Apa terus? Wa abu'u laka bidzambi. Wa abu'u bidzambi. Baru kita ngakuin dosa. Ya Allah, iya dosa saya. Wa abu'u bidzambi. Ya Allah, aku akuin dosa-dosa aku banyak. Ya Allah. Oh, ya bacanya jangan cepat-cepat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, berhenti renungin tuh. Ya Allah, iya ya semua nikmat Allah. Kenapa sudah dikasih romannya jadi sombong, jadi lupa, jadi ngaku, gua orang kaya, lu mau orang miskin, jalan lu ada miring. Astagfirullah. Wa abu'u bidzambi. Setelah itu ngakuin, ya Allah, ya aku dosa, ya Allah. Ya kalau sehari 3 kali kita baca ini dengan perenungan, Pak, insya Allah congkak sombong yang ada di hati kita itu terus akan terkikis. Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah itu sudah mulai dihilangin dari kita. Yang pada akhirnya kita akan jadi hamba Allah yang bersyukur. Dan secara otomatis kalau sudah jadi hamba Allah yang bersyukur, dia akan enteng untuk berbagi. Dan yang bikin kita nggak berbagi apa? Itu ego kita, Pak. Biarin dia mah susah lah, emang nasinya dari sono. Ya kalau bicara kayak gitu mah Pak, jangan hidup di dunia. Makanya harus kita sadarin hal itu sebelum masuk kepada fase atau waktu di mana kesadaran kita sudah nggak bermanfaat apa-apa. Faghfirli, ya Allah ampunin. Faghfirli, ya Allah ampunin seluruh dosa-dosa aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang ngampunin dosa kecuali Engkau. Maka Allah kalau kita bilang, ya Allah ampunin dosa saya, karena nggak ada yang ngampunin dosa saya kecuali Engkau, itu Allah senyum. Kenapa senyum? Satu doa yang diajarkan oleh Nabi itu, Nabi kalau sudah ada di kendaraan, itu Nabi baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzanbi illa anta. Itu senyum. Itu senyum. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kalau habis naik di kendaraan tuh, motor atau mobil, habis baca doa itu langsung senyum. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta senyum. Sahabat bertanya, kenapa senyum? Karena Allah senyum. Tapi jangan dibayangin Allah senyumnya sama kita. Nah, salah, Pak. Jangan. Rasulullah sedang menerjemahkan. Artinya Allah senang. Allah girang kalau ada hambanya bilang, ya Allah ampunin dosa-dosaku, karena nggak ada yang ampunin dosa aku kecuali Engkau ya Allah. Apa nangis dia ngomong gitu. Allah girangnya. Makanya Nabi kalau baca doa ini, doa setelah Nabi naik di kendaraan, itu Nabi senyum. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Senyum. Semuanya sahabat itu kalau baca doa pada saat sudah dikendarakan senyum. Amal ini. Ya makanya kan dalam satu riwayat yang lain yang sahih dari Nabi kita, walillahi afrah. Allah tuh lebih girang, lebih bahagia kalau ada seorang hambanya bertobat. Lebih bahagia dari siapa? Lebih bahagia dari seseorang yang kehilangan kendaraannya, dia udah putus asa bakalan mati karena kendaraannya, membawa segala bekal-bekalnya, pergi. Tahu-tahu di tengah dia sedang putus asa, saya bakalan mati, saya bakalan begini. Karena semua bekal dibawa, ama tuh onta, ama tuh keledai. Tahu-tahu tuh keledai atau onta balik. Girangnya. Bagaimana girangnya? Lah di tengah gurun, Pak. Di tengah gurun. Anda ini onta kagak balik, mampus sudah. Jalan ke sana diembat sama serigala, jalan kemari diembat sama serigala. Bekal senjata apaannya semuanya sudah dionta, ontanya pergi. Tahu-tahu lagi lemas-lemasnya biarin dah gua mati, tuh onta datang, bekalnya masih komplit. Girang kagak? Itu dibandingkan girang Allah saat ada satu hambanya bertobat, enggak dia apa-apa. Bukan apa-apa. Lebih girang Allah, lebih senang Allah. Nah maka model-model kayak kita mah kan jarang banget bikin Allah senang. Ini kalau lagi begini nih, Allah demen nih. Keluar aja ntar habis sisa pulang ke rumah udah gedeg aja lagi. Misalkan gitu kan. Ya habis segala maksiat bagaimana Allah kagak gedeg. Ngomongin orang kan Allah gedeg. Nah saya kan ngomongin orang bukan sama orang-orang tapi sama bini, gibah juga. Bener gak? Iya. Ya kalau pulang Isya langsung ke rumah aman. Habis itu ngobrol sama istri manfaat. Terus Allah seneng. Terus sampai tidur Allah seneng terus. Ya kalau Allah seneng luar biasa. Ya cuman kan secara kesadaran kita dalam 16 jam waktu sadar kita itu kebanyakan yang bikin Allah gedeg. Makanya Nabi itu pesannya kepada sahabat, wala yazalu lisanuka ratban an dzikrillah. Pastikan lidah kamu jangan pernah kering untuk zikir. Maknanya apa? Ya kalau kita zikir melulu mah nggak bakal jadi Allah gedeg sama kita. Makanya Nabi itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, annallaha yazkurullaha fi kulli ahwal. Nabi itu zikir kepada Allah pada setiap kondisi. Makanya kenapa ulama sepakat, boleh nggak kalau kita lagi pup zikir? Boleh, tapi nggak boleh dengan mulut. Nggak boleh dengan lisan, tapi di hati. Nah dari situ apa? Boleh kita jawabin orang yang lagi azan, tapi jawabinnya di hati. Kaza qarrara biha al-Imam Al-Bukhari. Karena biar kita ini kagak putus. Bolang ngaji nyerang, ini perempuan cakep amat, siapa? Ya kan gitu. Ya kan, ya namanya mata Bang Gagat, bener nggak? Ini mata kita mah kan masih awas. Kalau mata saya udah nggak awas pakai kacamata kan gitu. Cuman kan dosa. Ada kalanya, Pak, kalau yang namanya sifatnya itu faja'ah, refleks, lagi jalan tak lihat cewek, tak habis itu kita gitu. Itu mah nggak dosa, Pak. Yang di luar kemampuan kita untuk menolak itu sifatnya jabar, majbur.
Artinya nggak ada konsekuensi apa-apa dari Allah. Cuman kebanyakan kita saat dikasih kayak begitu, bukannya kita godul basar, nunduk, tapi kita cereng. Itu kan dosa. Cuman ingat, ya Allah ini dosa, astagfirullah, astagfirullah. Itulah alasan, pastikan lidah kamu jangan sampai kering zikir. Lainnya apa? Nah, bukan terbatas ngeliatin cewek, yang lainnya semuanya. Lagi jalan pulang dari masjid pikiran jahat aja sama orang, astagfirullahaladzim, ampunin saya ya Allah, astagfirullah. Hilang. Awal Allah udah mulai benci, jadi seneng lagi. Gitu. Wah ini mau udah dosa banget, ini bagaimana caranya? Ya udah, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, langsung berbuat baik. Maka apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, jangan pakai lunda untuk kita hapus perbuatan maksiat dengan perbuatan baik. Apa? Yang pertama, kalau rada gedean dikit nih maksiat, buru-buru istighfar dan sedekah. Lah kalau dosa-dosa besar harus tahu. Ustaz, bohongin bini dosa besar apa dosa kecil? Ditanya aja deh sama bini kita. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, Allah. Makanya dibilang pimpinan tuannya istighfar, karena di sini ada 5 ya, pengakuan seorang hamba. Yang pertama, pengakuan tidak ada Tuhan kecuali Allah, pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah, pengakuan semuanya nikmat Allah, pengakuan bahwa kita nggak mampu menjalankan maksimal nikmat Allah untuk ibadah, ya kita mengakui dosa kita, dan terakhir kita mengakui karena nggak ada yang ngampunin dosa saya kecuali Engkau. Jangan siksa aku ya Allah, jangan cuekin aku ya Allah, jangan murkai aku ya Allah, redoi aku ya Allah. Paham udah artinya? Jirahmat, terus min. Aku nggak mampu. Mas Toto itu, Mas Toto itu pengakuannya Allah, aku nggak mampu ya Roh. Hah? Ma apa? Nida. Bukan nida, bukan harfun nida. Ma itu nafi, bisa masdariyah, bisa nafi. Ma itu artinya aku tidak. Nafi. Kalau nida itu manggil, ya Sofyan gitu, ya Bang Sofyan, itu nida. Masih ingat belajar nahu dulu ya? Iya. Lalu Bang Pian ini dia termasuk salah satu murid orang tua saya, belajar jurumiyah hatam sampai kawatib. Paham kira-kira? Ya. Nah, itu tinggal dibiasain pagi, habis subuh, habis asar, ntar mau tidur. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.